Nah, sekarang kita semua koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai memahami makna hikmah semacam ini adalah menjadi kita sama manusia pura-pura tidak baik dan sebagainya. Enggak, tidak nyaman itu adalah maksudnya apa? Tidak menjadikan hati pikiran kita hanya sampai di situ. Sehingga adalah aku mencintai istriku, aku mencintai saudaraku, enggak sampai di sini. Fillah, karena Allah. Kalau mencintai karena zatnya manusia rendah. Tapi kalau sudah karena Allah abadi, bukan saja di dunia tapi sampai di akhirat. Aku mencintainya karena cantiknya, 60 tahun peot. Berubah kan? Dulu waktu 17 tahun Masya Allah, tapi 80 tahun hilang semuanya, kan begitu? Bukan saja nenek-nenek, Anda pun sama kayak saya nanti. Ya enggak usah. Nah, lihat, kalau hanya karena berubah, tapi kalau cinta karena Allah, abadi sampai di akhirat nanti. Nah ini, kapan seorang itu merasa terus hatinya dengan Allah, maka dengan selain Allah pun menjadi tidak nyaman, tidak tenang. Inginnya dengan Allah, tidak berurusan. Dia dengan Allah, hatinya sudah dengan Allah. Allah, dengan Allah. Maka dia urusan dengan suaminya, ya tetap maksimal dia. Cuman dia selalu ingin jadikan urusannya dengan suaminya, menjadikan Allah ridho. Makom tinggi, makom muraqabah. Makom muraqabah. Sehingga dia urusan dengan siapapun, dia langsung. Urusan kita dengan Allah kan urusan hati dulu, sebelum yang lainnya. Bukan berbasa-basi dan pura-pura, hati dulu dengan Allah. Nah ini, sama halnya dengan siapapun, dengan manusia. Kalau kita memang mencintai manusia, seseorang tentu kita akan mencintai sesuatu yang akan menjadikan dia senang. Ini kan kaidah cinta kan begitu. Kalau Anda mencintai istri Anda, tapi istri Anda punya senang warna apa, Anda akan membelikannya kalau Anda cinta yang sesungguhnya. Begitu ya dengan Allah. Kalau kita memang mencintai Allah, maka kita akan melakukan sesuatu yang menjadi sebab Allah ridho. Dan kita akan menjauhi dari sesuatu yang Allah murka. Disinilah dosa yang kita lakukan, amal baik yang kita lakukan, lihat, kita akan hubungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau orang sudah masuk makom yang seperti ini kira-kira, rasa senangnya dengan Allah, maka dengan selain Allah, urusan dengan manusia, dia akan berhati-hati dan waspada. Bagaimana agar aku tidak menyakitinya, tidak zalim kepadanya. Kenapa? Kalau aku zalim kepada manusia ini, Allah murka. Dikit-dikit Allah, Allah, Allah. Sehingga betul dikatakan ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fih. Fi bukan di dalamnya. Tidak aku melihat sesuatu kecuali yang aku lihat adalah Allah. Dan aku tidak akan semakin baik kepada pasanganku kecuali karena aku melihat Allah. Dan aku tidak semakin berbakti pada orang tuaku kecuali karena aku melihat Allah. Ingat loh, melihat Allah. Ada orang berbakti pada orang tuanya melihat tokonya, sertifikat yang dijanjikannya, kunci mobilnya, hati-hati, pengkhianat. Tapi kita berbuat karena Allah. Kalau sudah seperti itu, kira-kira apakah ada seorang suami nempeleng istri kira-kira? Apakah ada seorang istri berani tolak pinggang depan suami? Karena dia tembus pandang hatinya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di sini uns billah, merasa senang, nyaman, bahagia. Sehingga di saat duitnya hilang, enggak gelisah dia. Oh hilang, ya Allah, insya Allah diganti oleh Allah. Karena hatinya sudah dengan Allah. Dia merasa nyaman dengan Allah. Dengan keberian si fulan dan fulan, dia langsung misalnya. Bahkan di saat baginda Nabi SAW, ada yang meninggal dari putra beliau, Sayyidina Ibrahim. Nabi menangis sesaat sebagai manusia. Tapi langsung ingat Allah. Al-ain tabki. Tetap mata bisa mengeluarkan air mata. Tapi hati tidak akan melakukan kecuali yang diridhai. Tapi aku tidak akan boleh melakukan. Wal qalbi yahzan. Hati merasa sedih atas meninggalnya Ibrahim. Sayyidina Ibrahim, putra beliau. Putra Rasulullah SAW. Tapi aku tidak boleh melakukan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyambung kepada Allah. Biarpun dapat musibah. Jadi masalah sedih manusia, wali pun sedih. Imamnya aulia Nabi Muhammad sedih waktu Sayyidina Ibrahim. Netizen nangis. Jadi kalau masalah menangis bukan kerjaan perempuan tuh. Laki pun bisa menangis, baginda Nabi Muhammad menangis. Kadang-kadang marah, wah nangis kayak perempuan. Lagi-lagi mewek juga banyak sih. Mewek laki-laki. Tapi Nabi dengan tetesan air mata, setelah itu ada kalimat yang indah. Mata bisa mengucurkan air mata. Hati bersedih,
Tapi aku tidak boleh melakukan kecuali yang diridhai oleh Allah. Nah ini kan, jadi urusan dengan manusia harus normal kita ini. Maksimal. Justru maksimal kita ini yang diinginkan oleh Allah Sakandari, maksimalmu dengan manusia ini adalah bukan untuk urusanmu dengan dirimu sendiri, tapi dengan Allah. Contoh, basa-basi sosial. Kan begini, basa sosial nggak kenal Allah. Kalau ingin dibaikin oleh tetanggamu, maka baik-baiklah dengan tetanggamu. Gitu tok. Baiklah dengan tetanggamu, biar nanti kalau kamu pergi, rumahmu juga dijaga oleh tetanggamu. Kok cuman segitu tok? Kalau kamu merasa sakit dicubit, jangan nyubit orang. Itu udah urusan. Kalau Islam enggak. Dengan Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, menghormati tetangga. Menghormati tetangga bukan ingin dibalas. Coba kalau Anda lihat lagi loh, dengan manusia ini, kalau Anda urusan dengan manusia tidak ada arah kepada Allah, Anda akan gelisah dengan manusia. Anda membantu seseorang karena Anda ingin dibalas. Nunggu-nunggu, giliran nggak dibalas, kurang ajar, nggak tahu diri. Loh, gelisah kan? Kecewa kan? Tapi kalau Anda membantu karena Allah, tenang, nggak dibalas. Alhamdulillah. Kan memang saya membantu, terserah dibalas nggak dibalas. Kan saya memang mau membantu dia, bukan pengen dibalas sama dia. Karena sudah dengan Allah, ketenangan yang sesungguhnya. Dan hendaknya kita membiasakan kita seperti itu. Jangan berurusan dengan manusia hanya untuk kepentingan kita di dunia, akan tapi hendaknya untuk kepentingan di akhirat. Nah ini, makanya antara dunia dan akhirat. Jika engkau asyik berbicara tentang dunia, paling enggak senang bicara akhirat. Begitu sebaliknya, jika engkau memang rindu kepada akhirat, paling malas membicarakan dunia. Enggak bisa dikumpulkan itu. Tapi kan saya harus ngurusi bisnis. Nggak mungkin. Kalau memang kau ahli akhirat, biarpun urusan bisnis, pasti ujung-ujungnya ngomong akhirat. Nggak bisa tidak. Wah berbicara, wah ini saya akan punya proyek besar. Ini target saya penghasilannya satu bulan harus berapa miliar. Dalam hitungan saya sudah oke. Cuman dia orang kenal Allah, ujungnya lihat tunggu. Terus Pak, kalau sudah untung untuk apa? Karena aku sudah punya rencana, aku bangun pondok ini, mengumrohkan ini, mau fakir miskin. Loh, beda aku sih. Ujung-ujungnya Allah. Nggak bisa dibawa kemana-mana, tetap kembali kepada Allah. Dalam segala keadaan. Jadi memaknai maqam muraqabah yang disebutkan dalam hadis Jibril, al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Enggak engkau menyembah beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan di saat engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat di dunia, di surga dan baru melihat. Akan tapi sadari oleh dirimu kalau Allah selalu melihatmu. Ini maqam tinggi. Maqam muraqabah. Cuman maqam muraqabah ini adalah kita merasa dilihat oleh Allah. Cuman ini akan ditingkatkan lagi, bukan begitu. Ini adalah tahqiq makna muraqabah tadi. Bahwa kita membawa semua yang kita kerjakan dari urusan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begini, orang punya kesadaran, nggak mungkin dia melakukan pekerjaan yang haram. Apakah bisa yang haram dihadiahkan untuk Allah? Nggak mungkin. Karena dia rindu kepada Allah. Mau bangun masjid, nggak mungkin dengan duit haram. Kalau ada orang ingin membangun program kebaikan, tapi dengan cara yang haram, bohong, nggak bakal diterima oleh Allah. Berarti dia nggak kenal Allah, dia hanya pengen sanjung manusia. Dia telah bersedekah banyak yang membangun masjid. Dari mana rezekimu, Pak? Kok bisa bangun masjid segede itu, dari mana duitmu? Nyolong. Bohong kalau dia kenal Allah. Maka ini hal lain lagi. Kebaikan seperti apa? Sebuah kebaikan yang ingin engkau dapat, jika didapat dengan cara yang tidak baik, maka itu bukan kebaikan yang sesungguhnya. Pasti bohong. Pernah kami buatkan contoh di sini, membangun masjid baik atau tidak? Baik. Tapi kalau ternyata pengurus masjid menggerakkan pemuda-pemuda agar masjid bisa cepat jadi karena Ramadan sebentar lagi tiba, agar bisa digunakan sholat tarawih, maka saya himbau kepada pemuda-pemudanya nyopet dan perempuannya melacur. Duh, ini bisa jadi masjid yang nggak bisa. Biarpun sebaik apapun tujuan, kalau caranya nggak benar, nggak bisa nyampe kepada Allah. Nah inilah di sini sampai di sini. Maka kalau memang orang dengan Allah, kedekatanmu, rasa senangmu dengan Allah akan menjadikan urusanmu dengan dunia itu tidak tenang,
mau tidak mau harus aku jadikan untuk Allah biar tenang, gitu loh. Mau tidak mau akan aku jadikan untuk Allah biar tenang. Bisnis karya, punya jabatan. Aku punya jabatan sekali, belum tentu tahun depan aku 5 tahun yang akan nanti angkat lagi. Cuman hatinya dengan Allah, aku nggak mau tahu. Pokoknya akan aku jadikan jabatanku untuk Allah. Untuk Allah. Kelihatannya dia pakai mahkota, mungkin seorang raja. Tapi dia pikirannya mana? Untuk apa? Allah. Lalu bagaimana? Menyelesaikan program-program yang baik untuk Allah. Nah, kalau sudah begitu kan indah sekali. Baik, mari kita kembali kepada diri kita sendiri. Min khalqihi, makhluk Allah. Apa yang ada di kiri kananmu? Ada ayahmu, ibundamu, saudaramu, istrimu, anak-anakmu, pembantumu. Lihat. Jangan kau berbuat dengannya hanya untuk urusan dunia dan kesenanganmu saja. Tapi ingat, kerjakan itu semua untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa tenang dengan urusanmu dengan dunia. Akan tapi jadikanlah urusanmu dengan dunia ini kayak engkau duduk dengan kuda takut ditendang. Kuda yang wahsy tadi. Kuda yang ganas tadi, takut ketendang. Lalu bagaimana? Aku akan urusan dengan dunia akan aku bawa kepada akhirat. Biar jadi tidak merasa nyaman dengan dunianya. Dan itu semuanya bisa dengan upaya-upaya. Makanya itu perlu dilatih, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, dari awal melatih semacam ini. Melatih bagaimana dari awal mirip-mirip hikmahnya. Mirip-mirip tapi ada perbedaan. Hari ini lebih tajam lagi bahasanya gitu. Urusanmu dengan manusia jangan hanya untuk manusia dan dirimu sendiri. Harus itu kau libatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang sering kami sampaikan. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu, libatkan Allah. Siapa di antara kita yang selalu ingat Allah? Contoh, Anda akan bekerja di kantor Anda. Atau Anda ingin membuat proyek, libatkan Allah di dalamnya. Proyek. Kalau selama ini kan kita melibatkan Allah kan sudah akhir. Untung baru bayar zakat, kan gitu. Untung baru bayar zakat. Iya kalau ingat bablas. Tapi kalau dari awal Anda, saya akan buat toko. Dalam perhitungan yang mengajak bisnis saya, setiap bulan akan ada keuntungan 5 juta rupiah per bulan. Oh, jangan ragu, langsung. Jika nanti ada 5 juta rupiah, akan aku dermakan 1 juta. Masukkan Allah di sini. Bukan nanti ya. Jadi sudah diniatkan. Sehingga langkah kita di saat bekerja itu ada Allahnya. Ada bagian untuk Allah. Kalau seandainya nanti, ya ini usaha nggak akan bangkrut selamanya. Kalau seandainya usahamu berhasil, engkau ingat dengan janjimu, beruntunglah engkau berderma 1 juta rupiah. Kalau ternyata usahamu bangkrut, apa yang terjadi? Allah Maha tahu, sudah dikasih pahala karena niatmu sudah baik. Kan nggak pernah rugi selamanya. Makanya melibatkan Allah itu penting. Dan tolong koreksi diri kita sendiri, nggak usah ngeroksi orang. Jika kita masih sering berbuat baik tapi dengan cara yang haram, ketahuilah kekeroposan kita. Nggak kenal Allah itu. Anda senang kue, saya bab kue saja. Kayaknya malam-malam ini belum ada makan. Saya juga belum. Makanya saya ngomong kue terus tadi. Jika Anda senang dengan kue, kali-kali kue kukus, bukan berarti saya hobi kue kukus, nanti semua ngirim kue kukus ke saya. Hanya saya ingat saja, kue kukus. Jika ada orang menghadiahkan kue kukus kepada Anda dengan yang baik, bagus, Anda akan senang. Tapi kalau dengan sengaja mengirim kue busuk kepada Anda, kira-kira apa yang terjadi pada diri Anda? Kurang ajar, kau menghina saya. Sudah tahu ulat. Innallaha tayyib. Allah maha baik, bersih, bagus. Tidak akan terima kecuali yang baik. Lah kok bangun masjid dari duit haram tuh untuk apa? Memang Allah mau terima? Enggak diterima oleh Allah. Benahi usahamu dulu. Ini loh, sering orang terlena begini. Sampai ada yang memastikan kalau memang ada orang berbuat baik dengan cara yang haram, bisa dipastikan dia tidak ikhlas. Karena dia tidak kenal Allah. Orang berbuat itu kan karena kenal Allah. Saya ingin dapat ridho dari Allah. Lah ini kambing busuk kok saya berikan kepada seorang, orang itu akan marah dengan saya kalau itu manusia. Oh, ini sudah tahu barang haram kok diberikan kepada Allah. Allah nggak terima itu. Tapi kan saya ingin berbuat baik.
Berbuat baik tidak harus memberi. Membenahi ekonomi itu sudah baik. Saya ingin hijrah dari haram ke halal. Jangan bicara sedekah dulu deh. Tapi Buya, ini modal saya kalau sampai modal yang haram saya keluarkan, bisnis saya macet. Saya tidak bisa bantu Pondok Al-Bahjah. Yang bantu yang lain nanti, bukan Anda. Yang penting Anda selamat dulu. Baru nanti kalau sudah benar bantu ke pondok. Urusan muharram masih banyak membantu ke pondok. Saya nggak tahu, tapi Allah tahu. Kalau saya hanya terima kasih, pondok jadi. Tapi Allah kan maha tahu. Seperti itu. Jadi jangan sampai urusan kita dengan dunia kita putus dengan Allah. Akan tapi hendaknya kita gelisah dengan dunia yang Allah berikan kepada kita. Gelisah langsung kita pindah kepada Allah. Berarti dibuka oleh Allah kesenanganmu dengan Allah. Kalau sudah dibuka kesenanganmu dengan Allah, apa yang terjadi padamu? Saya ingin berbuat yang Allah senang. Ini akan melakukan sesuatu yang bikin Allah senang. Di saat aku berurusan dengan makhluk Allah pun, aku akan urusan dengan makhluk Allah agar Allah senang. Aku dengan ibuku agar Allah senang. Aku dengan istriku agar Allah senang. Aku dengan pembantuku agar Allah senang. Unusbillah, merasa senang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti contohku yang biasa sebutkan tadi. Intinya seperti itu. Mari kita berbenah semua dari kita. Jangan terus berlarut dalam keharaman. Biarpun Anda niat baik, bangun masjid pakai duit ngerampok, nggak sah. Bantu pondok tapi dari rezeki yang haram nggak diterima oleh Allah, maka lebih baik benahi usahamu agar bersih halal, dimakan anak-anak jadi hidup, jadi pahala, Anda jauh dari dosa. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.